Halo saudara, kembali bersama dengan saya Magdalene Kawoco, masih membahas mengenai coronavirus. Di episode sebelumnya saya berbicara mengenai kemungkinan buruk, the worst scenario, apa yang terjadi jikalau COVID ini masih bertahan lebih lama lagi. Dan yes, masih lama, saudara. Dan domino efeknya luar biasa. Saya mikirkan gimana kalau tukang-tukang sampah itu pada sakit. Gimana kalau mereka udah nggak lagi bisa ngambil sampah-sampah. Akan terjadi banyak sekali ketidakuntungan dari pihak kita-kita, masyarakat. Tikus-tikus, kecoa, binatang-binatang akan menjalar di rumah-rumah, dan bau ada di mana-mana, bakteri lebih lagi mematikan di mana-mana, dan jikalau orang-orang yang mati tidak ketahuan di rumah-rumah, saking orang pada takut, mereka tidak bisa melaporkan lagi, karena sekarang sambungan telepon sangat sulit sekali untuk nyampe kepada dokter, dan dokter-dokter jikalau mereka pada mati berguguran dan mengundurkan diri, apa yang terjadi? Kematian bisa berakibat di mana-mana. Itu sebabnya saat ini kita banyak berdoa. Kita tidak cuma nonton berita, tetapi saudara berdoa. Saya berdoa bersyafaat. Saya beberapa hari matikan HP saya agar saya bisa berdoa tenang dan mendapatkan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Saat ini beberapa perusahaan, toko-toko, tempat-tempat, bank-bank, dan kantor-kantor mereka masih buka. Tetapi jikalau nantinya mereka sudah pada sakit dan tidak bisa buka lagi, saudara nggak bisa lagi ambil uang, toko-toko juga udah nggak buka, kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya saat-saat ini adalah saat yang paling genting dalam kehidupan kita menentukan histori dari dunia ini. Saudara memainkan posisi yang penting dalam sejarah ini. Saudara bukan menjadi siapa-siapa, tidak, tetapi andil saudara untuk saat-saat seperti ini, dengan doa-doa saudara, dengan puasa saudara, dengan jeritan seruan saudara kepada Tuhan. Saudara mengambil andil yang penting. Saudara memainkan role yang sangat penting untuk saat-saat seperti ini. Domino efeknya ada di mana-mana. Nantinya di mana jikalau tidak ada lagi orang yang bisa bekerja di mana-mana, mereka pada takut keluar. Dan mereka berpikir lebih baik saya mempertahankan nyawa daripada saya mendapatkan uang. Maka mereka tidak mau lagi bekerja, dan mereka akan melakukan apa saja demi untuk mereka bisa hidup. Tetapi mereka tidak mau mati dengan terpapar oleh virus ini. Nah, saudara, virus ini adalah buatan manusia. Karena dikatakan bahwa kalau virus ini betul-betul murni virus, tidak akan dampak kematiannya tidak akan seperti ini, tidak akan membuat orang sampai mati secepat ini. Katanya ditambahkan asam aminonya. Dan menurut penelitian saudara, ternyata di pasar seafood Wuhan itu sendiri nggak ada itu kelelawar. Jadi pada saat pemerintah Chinese ini mendapati bahwa ada kematian-kematian yang misterius seperti ini, dan ada seorang dokter yang menjadi whistleblower yang dia nyemprit begitu ya kepada masyarakat, kepada pemerintah lebih dahulu agar diketahui bahwa ini ada virus yang sangat jahat, bisa menularkan dari orang kepada orang, dan penelitian penemuan ini langsung dihancurkan. Dan sekarang yang kita dengar adalah itu virus dari kelelawar yang ada di pasar seafood di Wuhan. Padahal diselidiki di sana nggak ada mereka jualan kelelawar ini.
Ya, kalaupun beberapa pasar yang jual kelelawar dan dibunuh itu adalah di tempat lain, tetapi nggak di sana. Jadi ini adalah buatan manusia. Dan akhir-akhir ini, sebagaimana kita sudah tahu lewat media, ya. Tetapi back then saya sudah sangat ngerti bahwa ini sangat harus dihati-hatiin banget. Karena apa? Ini penyebarannya di udara, dan pada waktu itu WHO belum menyatakan bahwa ini bisa aerosol. Tetapi saya mengatakan bahwa ini adalah ditumpangin. Pekerjaan si jahat ini numpangin keadaan ini dipakai manusia-manusia yang jahat dan mau bekerja untuk kepentingan mereka sendiri yang sangat egois untuk kepentingan uang dan sebagainya. Mereka numpangin keadaan ini agar mereka memperoleh uang dan mereka mengatur dunia, kaum elit ini. Tetapi ini adalah pekerjaan si jahat, saudara, yang bekerja di udara. Mereka adalah penguasa-penguasa udara. Itu sebabnya kita sangat waspada, saudara. Baru aja saya pergi ke supermarket, saya cukup memakai kacamata dan masker. Lalu saya mengatakan bahwa no, lebih dari itu kita harus pakai gloves, ya, pakai sarung tangan plastik. Nah, pada waktu itu belum umum, saudara. Saya sudah ngomong sama staf kami agar pakai kacamata, harus pakai kacamata dan harus pakai gloves, dan mereka masih kayak ogah-ogahan, ngabaikan gitu karena nggak ada orang yang melakukan itu. Dan setelah mereka melakukannya, mulai di mana-mana orang mulai pakai gloves gitu ya, walaupun ada yang masih biasa aja, bahkan ada yang nggak pakai masker gitu ya. Tetapi sekarang pemerintah udah melarang mereka yang nggak pakai masker, bahkan beberapa toko sekarang udah melarang mereka yang masuk tanpa masker. Nah, tetapi bagi saya, setelah saya pikirkan bahwa ini pekerjaannya ini di udara dan sebegitu bahayanya, saya mulai pakai topi yang pakai penutup. Ya. Nah, dengan memakai topi seperti ini, saya berpikir kita ngelindungin diri kita sendiri gitu. Masih belum terlalu umum, masih belum terlalu banyak yang memakai topi seperti ini. Dan by the way, it's very hot dan bikin embun. Nggak kelihatan dan orang nggak dengar kita ngomong. Tetapi lebih baik begitu daripada kita terpapar oleh virus yang ada di udara. Nah, lebih dari itu semua, kita minta perlindungan Tuhan. Setiap kali saya praktekkan, saya nyedot. Yesus, ya, keluarkan kuasa. Nyedot Yesus, keluarin kuasa, supaya kita tidak terpapar dengan virus tersebut, saudara. Nah, selain itu tentunya saya sudah sampaikan bahwa kita harus minta Tuhan perlindungan, kita minta Tuhan pengampunan, kita minta ampun atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tidak mengerti, kita negatif, kita mengatai pemerintah, kita mengatai ini dan itu, kita tidak ikut andil di dalam penyelesaian masalah ini, tetapi banyak dari anak Tuhan ikut-ikutan ngatain ini dan itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan saling menyerang dan saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri. Saya mendoakan mereka semua. Saya tidak ingin ngatain, saya tidak ingin membenarkan satu dengan yang lainnya, saya tidak memihak satu dengan yang lainnya, tetapi saya mendoakan. Saudara pun harus demikian, ikut mendoakan mereka. Tidak ada satupun yang benar. Ya, kita semua bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Yang merasa benar, mereka lah yang salah. Ya, dan mereka saling merasa benar dan mereka pada salah begitu. Dan kita harus minta ampun kepada Tuhan untuk saat-saat yang seperti ini, di mana iblis sedang menggoncang dan kita sedang ditampi, kita sedang diayak, diuji kelayakan kita, bobot rohani kita, sebagaimana Daniel mengatakan kepada Raja Belshazzar bahwa tuanku saat ini sedang ditimbang apakah bobot
Tuan ini layak di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa dia ternyata tidak ada bobotnya sama sekali dan dia malam itu aja langsung dibunuh gitu ya. Nah, kita ini sedang dalam penampian. Kita apakah berbobot? Secara roh apakah berbobot? Apakah kita hidup hanya mempertahankan hidup saja? Apakah kita hanya mencari uang saja? Apakah kita hanya menumpuk harta saja? Apakah kita hanya semuanya untuk kepentingan diri sendiri, atau kita memikirkan orang lain, atau kita mengambil andil bagi kebaikan bangsa di mana kita ini dipanggil dan ditempatkan. Nah, saudara, doa saya dari KCC Headquarters agar saudara mengambil posisi saudara untuk memainkan role saudara untuk generasi ini. Tuhan akan memberikan kepada saudara ide-ide yang kreatif. Tuhan akan membukakan jalan dan pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi saudara yang mau bekerja sama untuk sesuatu yang positif bagi saat-saat yang sangat negatif di luaran sana. Saya berdoa tidak ada seorang pun anak Tuhan pun yang hari ini mendengarkan message ini, saudara jatuh lagi ke dalam kenegatifan dan kata-kata tulisan yang tidak berkenan bagi bangsa saudara, pemimpin saudara, rakyat saudara di mana saudara berdiri. Demikian dari saya, Magdalene Kawoco. God bless you all and stay safe. Bye.